Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan virtual dan info storytelling terbaru bersama YouTube channel Aleva Jalan-Jalan. Setelah selesai wisata ke Gunung Bromo, kini perjalanan road trip kita lanjutkan menuju ke Pulau Dewata, Bali. Untuk menuju ke Pulau Bali, terlebih dahulu kita akan menuju ke Pelabuhan Ketapang yang berada di Banyuwangi untuk menyeberang dengan menggunakan kapal feri. Perjalanan dengan menggunakan mobil pribadi dari Malang ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi memakan waktu sekitar 6 jam tanpa berhenti untuk makan atau sholat atau ngisi bensin ya. Jika kita ada kegiatan untuk makan, isi bensin atau istirahat, mungkin akan bisa lebih dari 6 jam. Melalui jalur darat via Pasuruan, Probolinggo dan Situbondo dengan jarak sekitar 278 km. Rute ini nanti akan melewati beberapa kota seperti Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, dan Situbondo belum mencapai Banyuwangi. Untuk rute utama dari Malang, kita dapat ambil arah ke utara menuju Pasuruan, kemudian melanjutkan ke Probolinggo dan Situbondo. Dan dari Situbondo melanjutkan perjalanan sekitar 60 km ke arah timur untuk sampai di Banyuwangi. Untuk menuju pelabuhan, setelah tiba di Banyuwangi, kita dapat mengikuti petunjuk arah menuju Pelabuhan Ketapang yang berada di ujung timur Pulau Jawa. Dan seperti biasa, tips perjalanan menggunakan mobil pribadi, yang pertama adalah mempersiapkan kondisi kendaraan. Pastikan kendaraan kita dalam kondisi prima untuk perjalanan jarak jauh. Kemudian jangan lupa untuk istirahat. Jika kita lelah, kita dapat berhenti dan istirahat untuk menghindari kelelahan, terutama saat menempuh jarak yang jauh. Lalu kita memperkirakan waktu. Untuk waktu tempuh bisa bervariasi tergantung kondisi lalu lintas. Sebaiknya kita memperhitungkan waktu ekstra jika berencana menyeberang ke Bali atau memiliki jadwal tertentu. Perjalanan menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, kita akan melewati taman wisata Baluran dan melewati pesisir atau jalan dengan view laut yang lepas yang sangat indah. Dan rencananya kita akan makan siang di pesisir laut ini untuk mencicipi makanan khas berupa ikan laut yang berada di pinggir jalan raya utama, tepatnya di pinggir jalan yang langsung menghadap ke laut. Ada banyak pilihan warung makan di pesisir jalan ini, kita tinggal pilih gimana kita inginkan dan cocok. Lalu kita memilih ruang makan ini karena di sini menyediakan makanan berat berupa nasi, ikan, ayam, dan ada juga indomie dan macam-macam minuman. Dan tentunya dengan kebersihan yang terjaga dan pemandangan view laut yang lepas yang sangat bersih, indah, dan mempesona. Makan di pesisir jalan ini akan sangat pas jika kita memilih menu ikan atau seafood, karena makanannya memang sangat fresh karena langsung dari nelayan yang berada di pesisir laut ini. Dan tidak perlu khawatir untuk masalah harga, karena untuk harga makanan di tempat ini sangat-sangatlah terjangkau.
Setelah selesai menikmati makan siang kami, perjalanan kami lanjutkan menuju ke Pelabuhan Ketapang. Namun sebelum kita melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Ketapang, jangan lupa untuk mendownload aplikasi Freezy untuk membeli tiket secara online di aplikasi Freezy. Tiket penyeberangan Ketapang ke Gilimanuk juga tersedia secara offline. Sepanjang jalan menuju ke arah pelabuhan akan banyak loket-loket atau jasa penjualan tiket penyeberangan. Kita juga dapat membeli di loket-loket tersebut, namun harganya tentunya akan berbeda dengan kita membeli langsung secara online di aplikasi Freezy. Tentunya lebih mahal sedikit karena ada biaya administrasi. Sedikit tips cara mendownload aplikasi Freezy di handphone. Pertama, kita masuk ke Play Store lalu mendownload aplikasi Freezy ASTP, lalu kita pilih rute yang diinginkan yaitu Ketapang Gilimanuk atau sebaliknya, dan pilih tanggal dan waktu keberangkatan yang diinginkan. Kemudian pilih kategori tiket, penumpang tanpa kendaraan atau penumpang dengan kendaraan. Setelah itu bayar tiket melalui metode pembayaran yang tersedia, lalu konfirmasi pembelian tiket dan selesai. Konfirmasi pembelian tiket tersebut akan dikirim melalui email dan SMS. Pastikan Anda menyimpan bukti pembelian tiket ini, lalu tunjukkan saat proses check-in di pelabuhan. Alhamdulillah, pada saat kita tiba di Pelabuhan Ketapang, kendaraan kita langsung mendapatkan giliran masuk ke dalam kapal feri dan langsung menyeberang ke Gilimanuk. Kita mendapat kapal feri ASTP Sumber Berkat 2 yang masuk dalam kategori salah satu atau yang bagus. Alhamdulillah. Kapal Sumber Berkat 2 merupakan jenis kapal feri Ro-Ro, roll-on atau roll-off yang dirancang untuk mengangkut kendaraan seperti mobil, motor, atau penumpang secara bersamaan. Untuk urusan tarif penyeberangan, kendaraan yang diangkut oleh kapal ini akan masuk dalam golongan yang sesuai dengan jenis kendaraannya, seperti sedan, minibus, atau truk, yang memiliki kategori tarif masing-masing. Untuk fasilitas di kapal feri ini dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti kursi dan toilet untuk kenyamanan penumpang. Dan alhamdulillah untuk fasilitas kursi atau tempat menunggu sudah full AC. Setelah diarahkan oleh petugas parkir di kapal feri, kita melanjutkan untuk istirahat di atas atau tempat penumpang. Penyeberangan dari Pelabuhan Ketapang ke Pelabuhan Gilimanuk membutuhkan waktu sekitar 45 hingga 60 menit, dan jarak antar pelabuhan tersebut adalah sekitar 50 km. Untuk frekuensi, jadwal keberangkatan kapal tersedia setiap hari selama 24 jam dengan frekuensi keberangkatan yang cukup sering, misalnya setiap 30 menit atau setiap jam. Jika kita ingin keluar dari kendaraan dan menunggu di tempat penumpang di atas, ada baiknya kita membawa perlengkapan seperti jaket dan barang-barang berharga seperti handphone, dompet, dan barang berharga lainnya. Dan jangan lupa kunci mobil jika ingin meninggalkan kendaraan kita.
Dan informasi lainnya yang perlu diperhatikan adalah persiapkan SIM aktif Anda serta STNK yang masih berlaku, karena pada saat kita keluar dari pelabuhan di pos penjagaan nanti petugas akan melakukan pemeriksaan SIM dan STNK kendaraan kita. Jadi persiapkan surat-surat kendaraan Anda serta SIM Anda yang masih aktif. Selama di Bali kita akan menginap di Hotel Latia yang terletak di Jalan Bypass Ngurah Rai, tepatnya di seberang Mall Bali Galleria. Kita akan menginap kurang lebih selama 3 malam. Lalu kita akan berencana juga menginap 1 malam di daerah Kintamani. Lalu kita meneruskan perjalanan menuju ke Banyuwangi. Perjalanan dari Pelabuhan Gilimanuk menuju ke Bypass Ngurah Rai membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam. Untuk aktivitas kita selama di Bali akan kita buat di video berikutnya ya, jadi jangan lupa tonton video kami yang selanjutnya. Demikian recap perjalanan kami dari Kota Malang menuju Pelabuhan Ketapang dan menyeberang ke Gilimanuk menuju ke Denpasar, Bali. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.